Halo sobat, segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bicara segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bersama kami tawa diam di sini. Dengerin podcast hati jadi happy. Berbagi cerita lagu sukacita. Ayo tonton kami pasti bikin bahagia. Duduk santai sambil senyum mendengar kami. Podcast ceria menemani hari-hari. Halo Sobat Skaga, ketemu lagi dengan kita di Skaga Podcast. Mabar, masalah belajar, kita cari solusinya di sini. Ketemu lagi kita di edisi kali ini bersama tim BK. Jadi hari ini kita ketemu lagi di episode yang keempat, yaitu bersama dengan tim BK. Di sini kita ada Pak Darwis selaku guru BK kita yang hanya satu-satu laki-laki yang paling tampan di sekolah ini. Kemudian dengan Bu Ella, Bu Delista bersama dengan saya sendiri Ibu Ike, dan beliau adalah Ibu Umi Aibah. Oke. Hari ini pembahasan kita mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang ada di sekolah, siswa kita, mengenai pertanyaan random ya Bu ya, Pak ya. Yang sering sekali kita tanyakan, ditanyakan juga dengan Bapak Ibu guru, mungkin ada keluh kesah atau apapun. Mungkin ada juga yang pertanyaan yang biasa juga ditanyakan di kelas sama anak-anak kan, mungkin merasa belum puas dengan jawaban dari salah satu kita di sini kan, jadi ada kesempatan di podcast kali ini yang sudah kita share pertanyaan-pertanyaannya, mungkin di sini kita bisa jawab bersama-sama. Kalau biasa di kelas kan kita hanya salah satu, jadi mungkin kalau kita bisa rame-rame menjawabnya, jadi bisa lebih puas, anak-anak terpuaskan ya. Mungkin salah satu dari siswa kita malu atau tidak nyaman menyampaikan secara langsung, makanya kita adakan dengan podcast. Dengan podcast ini tentunya lebih nyaman siswa kita menyampaikan sesuatu. Kemarin kita sudah share di Instagram @SMK Negeri 3 Tanah Grogot, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita yang langsung pas dengan ke arah BK ya, yang memang harus tim BK yang menjawabnya. Untuk BK. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Bu. Pertanyaan pertama boleh. Razia rambut itu sebenarnya tanggal berapa, Min? Supaya kami bisa cukur sebelum razia. Oke. Tentang cukur rambut ini selalu menjadi familiar ya. Sudah ditanyakan, sudah dapat, sudah ada di dalam peraturan itu kan sebetulnya. Tapi masih aja anak-anak pada bertanya gitu kan. Padahal kita punya aturan, yang memang punya aturan di sekolah kan. Aturan rambut kita tuh ada cukuran nomor 2. Tapi ada satu jurusan yang khusus memang. Iya, benar. Alat berat kan itu, ukuran nomor 1. Kapan waktunya? Waktunya itu kapan rajianya? Kalau rajianya itu dimulai dari pada usia biasa. Sebelum tanggal 10 itu sudah dirapikan dengan ukuran nomor 2 atau 1. Itu untuk jurusan yang lain ya. Jurusan terkecuali alat berat. Ya, terkecuali TAB ukuran nomor 1. Iya. Tapi ini ada Pak yang, Pak, ini rambut saya ini sudah panjang, sudah cukup nih pendek, tapi bawahnya juga dipotong. Itu ada tipsnya nggak Pak? Biar tanggal 10 nggak dipotong lagi. Biasanya anak-anak ada yang begitu. Mungkin kalau dari saya sendiri Bu, kalau pertanyaan seperti itu, cukurlah pada saat kamu mendekati tanggal. Jadi sebelum tanggal 10 cukurlah cepat gitu. Jangan sampai sebelum jauh-jauh hari pasti rambut tumbuhnya cepat. Ada yang memang ibaratnya pertumbuhan rambutnya itu lebih cepat. Iya. Jadi kan, tapi kalau misalnya kita ketemu ya kan dengan siswa yang itu rambutnya sudah panjang padahal belum tanggal 10, tapi itu dirajia juga enggak Bu? Enggak, itu biasanya hanya teguran. Ayo kamu cukur. Nanti setelah tanggal 10 biasa kita mungkin keliling. Pokoknya cukur sebelum ini sebulan sekali. Soalnya mendekati tanggal 10, mendekati tanggal sebelum tanggal tiap 10, bulan, sudah tapi di atas tanggal 10 dilakukan razia. Tapi kalau sudah melewati dari tanggal 10, ya mau tidak mau kita yang mencukur. Tim ada timnya yang Ada tim yang mau cukur. Ya kadang-kadang habis upacara itu anak-anak
lakukan razia kan, dikumpul. Nah kadang-kadang bisa ada yang kabur nih Pak Darwis, ya kan, pada saat perkumpulan itu. Atau tidak masuk. Ada. Kita biasa yang sudah tahu kalau misalnya tanggal 10 itu mau razia itu biasanya kan Kabur. sembunyi. Kan biasanya kita Izin. ada di lapangan, anak-anak tuh kabur Iya. di kamar mandi. Betul. Iya. Tapi Jadi, Bermacam-macam alasannya. bermacam-macam alasannya. Pipis lah apa dan sebagainya. Baik, jadi harapannya sebelum tanggal 10 ya Bapak. Oh, mendekati tanggal 10. Sebelum tanggal 10 harus sudah potong sebetulnya, harusnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi aturan yang harus dilanggar gitu ya, kan sudah tahu dari Untuk awal. rambut. Ya, gitu. Terjawab ya. Oke. Semoga terpuaskan dengan Iya, jawaban kita. benar. Ada lagi pertanyaan. Yang kedua apa? Kenapa sih SMK harus botak? botak? Itu kan sudah dijawab oleh wakil kesiswaan kita di episode 1. Silakan kembali ke Silakan episode Ditonton Iya. episode Ada satu. ditonton ya di episode 1. Tapi mungkin kalau tim BK mau sedikit menambahkan, Kenapa harus botak? Memang peraturan dari awal memang seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena ada dari pihak Dudi ya kayaknya yang memang kerapian itu dilihat dari awal, dari salah satunya itu untuk rambut. kedisiplinan Dari rambut harus bukan botak sih, cepak, bukan botak, cepak. Jadi ukuran cukuran nomor 2. Jadi bukan pelontos ya Bu ya. Bukan Kalau botak bukan ya. pelontos. Cepak. gini Bu, ada lagi pertanyaan anak-anak soal sepatu. Ya. Kenapa sepatu harus hitam atau lebih dominan hitam? Kan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Itu kenapa? Oh gitu. Emang aturannya ya kan, kalau kita di sini kan menjalankan aturan dari yang kita lihat di peraturan yang memang sudah dikeluarkan oleh sekolah, sepatu harus dominan hitam. Tapi kalau berwarna-warni itu takutnya akan menjadikan timbul kesenjangan sosial. Biasanya kan warna-warni itu macam-macam bentuknya gimana. Kita paling hitam biar sama semua, biar tidak ada yang namanya kesenjangan. Kita kurangin yang namanya kesenjangan sosial biar mengurangi apa ya, nanti ujung-ujungnya akan ada itu bully. Iya benar. Jadi biasa kadang-kadang dari kesenjangan itu yang akan memicu adanya bully. Biasanya salah satunya itu. Oke, kalau sedikit mau menambahkan, memang rambut sepatu tidak ada hubungannya dengan kepintaran anak-anak, tapi bagaimana kalian mengikuti aturan, ya kan? Kalau aturan di sekolah yang tidak seberapa ini aja kalian tidak bisa mengikuti, bagaimana ketika kalian terjun ke masyarakat seperti itu? Iya, benar. Aturan di lingkungan sosial itu lebih berat ya Bu ya. Ini kan untuk membiasakan, Untuk mendisiplinkan siswa seperti Karena kan itu. kita arahnya ke pekerjaan, yang pekerjaan ibaratnya di perusahaan yang memang disiplinnya tuh jauh mungkin lebih disiplin daripada sekolah yang bisa kita masih ada peraturan untuk kita bukan peraturan untuk dilanggar, tapi yang berarti kita masih ada step-stepnya untuk ini hanya teguran gimana. Kalau di perusahaan nanti di dunia kerja langsung kita akan langsung dengan kamu tidak taat aturan gini, SP1, SP2 keluar gitu. Jadi membiasakan gitu ya. Kita lebih mendisiplinkan jadi belajar disiplin dari sekolah. Jadi pada saat di dunia luar, dunia pekerjaan kalian sudah hebat. Oke, begitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya tentang kasih penyuluhan soal bullying di sekolah. Oke, untuk penyuluhan bullying kita ada tim TPPK. Kemarin sudah ada usulan ke Dinas Pendidikan, semoga segera disetujui. Jadi akan ada nanti sosialisasi atau penyuluhan tentang bullying. Jadi tunggu saja ya. Kalau ngomong tentang bullying nih Bu, boleh tahu nggak bullying sebetulnya apa aja sih kalau di sekolah ini Bu yang sering terjadi di sekolah-sekolah tertentu? Kita pasti bullying itu kan yang paling sering kan dari verbal ya, ucapan yang sering dan itu biasa di medsos juga ya. Kalau seperti pukul-pukulan kayaknya agak jauh lah di bawah dari akan fisik. Dan itu dari verbal itu. Ya makanya yang sangat memicu itu yang memulai dari verbal itu. Oke, teman sobat, kita tunggu sosialisasi atau penyuluhannya di waktu yang akan datang ya. Jadi infokan. Masuk SKAGA harus tinggi kah?
Kalau masalah tinggi sebetulnya tidak. Ada Tapi ada beberapa jurusan yang memang aturannya seperti itu. Ada dua jurusan kalau jurusan. saya. Jurusan. Jurusan alat TAB dengan Pemesinan. teknik pemesinan. Selanjutnya Apakah setiap siswa-siswi harus pandai public public speaking speaking dan apa keuntungan pada di dunia kerja? harus kita biar kalau kita nyaman berkomunikasi, nyaman berbicara, public speaking kita bagus, itu mungkin kalau di dunia keluar, di dunia pekerjaan kita akan mudah Cari relasi ya, relasi. relasi untuk bekerja. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri kalau kita public speaking yang bagus. Ya, jelas kan kalau kita ngobrolnya nyaman, berbicaranya bagus, pengetahuannya luas, itu kan public speaking kita bagus gitu kan, ngomong kita bagus dan penerimaan orang nyaman dengan kita kan. Public speaking bagus, omongan kita bagus, kita jadi mudah gitu. Iya, benar. Lebih luas jangkauan relasinya lebih luas, lebih mudah. Orang kan kita kalau misalnya dekat dengan orang diam, orang apa kita kan udah nyaman juga kan gitu kan. Kalau misalnya kalau kita ngomongnya nyaman, luas, logis kan enak kan, orang penerimaan orang juga nyaman kan. Seperti kita kan juga kalau ngomong harusnya, nah yuk. Kalau kita kaku-kakuan, Oke, semoga terjawab ya. Saya sering terganggu dengan teman-teman saya yang ngomong kasar di sekolah. Nah, ini yang ngomong Bagaimana kasar. tanggapan dari sekolah? Ini pernah ini saya bahas ini di sekolah, di kelas. Ngomong kasar, ibu apa sautan anak? Ibu nggak gaul. Aduh, nggak gaul dibilang gaul. Padahal itu udah kasar loh, itu memang bahasa biasa-biasa aja. Tapi bahasa maaf, apa boleh kita sebut? Gitu kan nggak bahasa kasar jangan sekarang. yang memang itu bahasanya kasar, tapi sudah diplesetkan dengan yang agak-agak maaf kata mungkin boleh disebut anjir apa itu kan ujungnya ke arah sana. Padahal mereka biasa, kita ngobrol itu biasa bu, tapi kalau bisa dikurangi dan jangan sampai ada. Kadang ada orang yang bisa menerima dengan bahasa kasar seperti itu. Ada yang memang orang dia biasakan di rumah, mungkin dia tidak bisa dengar bahasa itu, tiba-tiba dengar bahasa itu merasa ada apa ini. Nah itu yang kalau bisa dihindarin ya, dihindarin. Dan kita biasanya itu kalau misalnya mendengarkan tidak biasa itu bisa capek lelah sendiri. Saya pengalaman waktu itu dengerin anak-anak ngomongnya seperti itu yang tadi bahas disebut. Capek sendiri sampai rumah nggak bisa ngapa-ngapain, capek lelah. Jadi dia mentransfer emosi negatif yang seperti itu. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya. Sebenarnya cukup ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya pada hari ini ya itu tadi beberapa hal yang memang kita harus hindari ya Bu ya, kata-kata kotor seperti yang itu jangan sampai dibiasakan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Karena apa? Ada orang bisa menerima, ada juga orang tidak bisa menerima. Akhirnya apa? Orang sakit hati, orang menyimpan dendam dan sebagainya. Akhirnya apa? Sampailah kepada pembulian itu. Karena dia menyimpan dendam, akhirnya nanti dia mau melawan, biasanya kayak gitu. Ada yang melawan ya kan, ada yang ibaratnya memendam, takutnya terjadi itu yang tidak kita inginkan kan. Dan satu juga pesan untuk anak-anak ya, Ibu mohon tolong dibaca peraturan yang ada di sekolah kita ini ya. Kalau kalian baca dengan betul-betul, insya Allah sekolah kita bagus dan kalian akan bagus juga ya. Jadi aturan itu untuk membiasakan ya, mendisiplinkan untuk pembiasaan. Kalau misalnya nanti kita sudah terbiasa dengan aturan di sekolah, gitu. Nanti otomatis kalau kita kerja, kita di dunia masyarakat itu akan mudah terbiasa gitu, untuk memahami aturan yang ada di masyarakat dunia kerja. Jadi bukan lagi, jangan sampai guru BK di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah ya. Iya, datanglah ke ruang BK, konsultasi apapun. Jangan takut dengan guru BK. Karena BK adalah sahabat kita. Nah gitu. Jadi jangan takut untuk ke ruang BK. Ruang BK bukan hanya tentang masalah saja. kalian mau konsultasi boleh, belajar karir, boleh tapi belajar tentang hati kalian yang lagi gundah gulana, lagi galau boleh ya Bu. Putus cinta. Putus cinta, apalagi masa-masa remaja kan, masa-masa yang sangat kritis mungkin
ya cinta-cintanya mungkin bertepuk sebelah tangan gitu. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan bersama tayangan kita atau podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng. Ketemu lagi dengan Skaga Podcast Podcast selanjutnya. Dah.